Tes cek 1 2 3. Izin apa suara saya terdengar ya, Pak? Sudah terdengar. Oke, siap. Bisa kita mulai ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Dr. Mansur Jauhari, MSI. Yang kami hormati peserta webinar dari berbagai instansi yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari narasumber kita pada pagi hari ini yang luar biasa pastinya dengan temanya yang akan disampaikan. Meski acara ini harus dilaksanakan dengan secara virtual online karena situasi keadaan yang masih belum stabil ya Bapak dan Ibu, semoga kita doakan Om Corona dan Tante Koroninya ini cepat pulang kampung, dan marilah untuk itu kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya dalam rangka pengabdian kepada masyarakat di Fakultas Ilmu Olahraga Universitas Negeri Jakarta ini menyelenggarakan webinar dengan mengangkat tema penyusunan menu seimbang untuk menurunkan berat badan. Apalagi dalam situasi ini pasti Bapak dan Ibu timbangannya bertambah atau berkurang nih. Jadi nanti ada dari narasumber kita bagaimana sih untuk mensiasati kita menyusun menu yang seimbang itu. Berikutnya saya bacakan susunan acaranya, yaitu pertama pemaparan oleh pemateri kita dari narasumber kita dosen olahraga, terus dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang dipandu oleh moderator saya sendiri, dan langsung ada door prize dari kegiatan ini dan penutup. Hadirin yang berbahagia, mari kita dengarkan pemaparan materi oleh narasumber kita, sekaligus nanti akan ada sesi tanya jawab. Sebelum itu saya mau membuka profil beliau. Profil sudah terlihat ya Bapak, profil narasumber kita adalah Dr. Mansur Jauhari, MSI. Beliau bertugas sebagai dosen di Fakultas Ilmu Olahraga Universitas Negeri Jakarta. Tempat tanggal lahir beliau di Boyolali, 15 Agustus 1974, beragama Islam dan status sudah menikah dan sudah memiliki anak, 2 anak pas sepasang. Dan alamat beliau sekarang bertempat di Al-Azhar Residence, Jalan Kenanga, RT 1 RW 1, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Dan ini email beliau, bagi yang nanti Bapak Ibu menanyakan di luar dari sesi, dipersilahkan mungkin menanyakan bagaimana untuk mengatur menu di saat bulan puasa atau dan lainnya. Oke, agar tidak membuang waktu lagi, mari kita dengarkan narasumber kita. Kepada Bapak Dr. Mansur Jauhari, kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Ujijatun Maslikah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran para peserta ya. Berkenan hadir di dalam acara ini ya, mengikuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Ya, jadi memang dosen itu pekerjaannya tidak hanya mengajar ya, tapi punya kewajiban tridharma perguruan tinggi, yaitu selain mengajar harus meneliti, melakukan penelitian, dan yang ketiga itu melakukan pengabdian kepada masyarakat. Nah, kegiatan pengabdian kepada masyarakat bentuknya bermacam-macam. Salah satunya adalah memberikan
ilmu gitu ya, memberikan ilmu atau memberikan apapun itu yang sifatnya positif buat masyarakat, biasanya sesuai dengan bidang ilmunya. Ketika dalam kondisi normal, biasanya biasanya pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan secara langsung ya, kita turun ke masyarakat, memberikan sesuatu yang bersifat positif, seperti penyuluhan, kemudian pelatihan-pelatihan gitu ya. Jadi kita langsung terjun langsung ke masyarakat. Hanya memang kondisi saat ini tidak memungkinkan ya, kalau mau dipaksakan risikonya terlalu berat gitu ya. Kita berkumpul dalam mengumpulkan masyarakat dalam jumlah beberapa orang, kemudian khususnya di Jakarta ya, di Jabodetabek gitu ya, artinya masih zona merah, apalagi saat ini kondisinya sedang PSBB total kembali. Sebenarnya pada saat itu saya ingin tetap melaksanakan secara langsung ya. Rencananya kalau sesuai dengan proposal dilaksanakan di daerah Depok gitu ya, di daerah Depok Jawa Barat. Saya berharap bulan Oktober, waktu itu kan Maret proposalnya, berharap bulan Oktober ini kondisi sudah normal, tapi ternyata sampai saat ini justru malah meninggi lagi atau kondisinya pandemi semakin kasus positif semakin meningkat di Jakarta khususnya, sehingga ya mau tidak mau kegiatan ini tetap harus dilakukan, tetapi dengan bentuk yang lain. Termasuk pesertanya ya. Sebenarnya pesertanya sasaran saya adalah khususnya pada ibu-ibu rumah tangga ya, yang di masyarakat khususnya ibu-ibu rumah tangga yang memang mengatur asupan makanan di rumah. Cuman karena kondisi seperti ini ya mungkin ini yang hadir kebanyakan laki-laki gitu ya, sebagian besar ya, dan ada beberapa mahasiswa. Artinya memang sebenarnya informasi sudah di-share ke berbagai tempat gitu ya, berbagai grup WA, cuma hanya mungkin ibu-ibunya sudah setiap hari menemani anaknya PJJ ya gitu. Jadi hari Sabtunya ingin istirahat gitu ya. Tidak di depan laptop lagi gitu ya. Walaupun ada terima kasih ini ada beberapa yang ibu-ibu gitu yang bisa hadir ya, beberapa yang saya kenal namanya, kebetulan dulu mahasiswa saya seperti ada Ibu Seni ya, Ibu Seni, Ibu Mira Wulandari itu dulu alumni dari UNJ, sekarang sudah berkeluarga, sudah punya putra-putri gitu ya, beberapa, tapi ada sebagian dari mahasiswa, kemudian ada beberapa yang mahasiswa yang menginformasikan ke tempat lain gitu ya. Jadi ada beberapa yang memang masyarakat umum ya. Sebenarnya intinya sasaran ke sana, tapi nggak apa-apa. Namanya ilmu itu boleh siapa saja gitu ya. Harapannya ketika ini ada mahasiswa yang hadir, yang mudah-mudahan nanti bisa disampaikan di keluarganya gitu ya. Itu sebagai prolog para peserta sekalian gitu ya. Saya akan share materi. Tadi oleh Bu Uji Jatun sudah disinggung, selama pandemi ini beritanya, kabarnya konon terjadi peningkatan berat badan gitu ya. Ya walaupun datanya secara jelas memang belum ada gitu ya, tapi secara info-info yang kita dapat bahwa terjadi peningkatan penambahan berat badan. Jadi sekali lagi dalam kegiatan hari ini kita berbicara tentang penyusunan menu seimbang untuk menurunkan berat badan yang sifatnya untuk secara umum ya, tidak spesifik untuk atlet ya. Walaupun ada beberapa yang bisa diambil juga itu ilmunya, tetapi untuk atlet ada beberapa hal yang perlu penekanan lebih lanjut gitu ya. Tapi paling nggak ini gambaran secara umum terutama untuk masyarakat secara luas. Ini kita lihat data angka obesitas. Walaupun sebenarnya di sini penurunan berat badan tidak selalu obesitas ya, cuman kita melihat data obesitas. Artinya penurunan berat badan ini tidak selalu untuk obesitas, artinya ketika orang ingin menurunkan karena alasan tertentu ya, misalnya karena alasan pekerjaan gitu ya, yang memang membutuhkan berat badan yang ideal, walaupun memang bukan sudah tidak obesitas kategorinya, tapi ingin menurunkan berat badan supaya ini berkaitan dengan pekerjaan atau berkaitan dengan penyakit mungkin ya. Gitu. Jadi
penurunan berat badan itu sangat luas, termasuk bisa jadi di atlet, walaupun di atlet ada penekanan-penekanan tersendiri, gitu. Terutama cabang-cabang yang membutuhkan berat badan, membutuhkan klasifikasi berat badan pada saat pertandingan. Ini kita lihat angka obesitas berdasarkan data Riskesdas, riset kesehatan dasar. Dari mulai tahun 2007 kita lihat di sini datanya yang mengalami obesitas adalah sekitar 10,5% masyarakat di Indonesia. Kemudian tahun 2013 meningkat menjadi 14,8%. Kemudian meningkat lagi pada tahun 2018 sekitar 21,8%. Artinya terjadi peningkatan ya dalam waktu kurun kurang lebih 5-7 tahun mengalami peningkatan jumlah masyarakat kita yang mengalami obesitas. Nah, ini perlu menjadi perhatian kita bersama ya gitu ya, terutama di sini ada adik-adik mahasiswa gitu ya. Ini realita yang terjadi di masyarakat kita. Artinya kita punya tanggung jawab bersama gitu ya untuk mengurangi atau minimal tidak terjadi peningkatan ya. Akan lebih baik kalau menurunkan kasus obesitas tersebut. Konversi tetapi diverifikasi. Kami ingin melihat bisa saja dikirim ke besar, kami akan melihat nanti standar. Tolong di mute dulu, ada suara masuk ya. Itu merupakan standar pemerintah yang sudah sah atau hanya standar klaster yang dibuat oleh LSPPOR. Kalau itu standar klaster maka harus ada harmonisasi antara LSPPOR. Ya, tolong semua peserta di mute dulu ya, supaya suara saya lebih jelas gitu ya, tidak terganggu oleh suara yang lainnya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini data Riskesdas tentang analisis survei konsumsi makanan individu. Dari data tersebut diperoleh bahwa 40% masyarakat Indonesia mengkonsumsi lemak, 93,5% kurang konsumsi sayuran dan buah, dan 26,1% kurang aktivitas fisik. Artinya di sini menunjukkan bahwa asupan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat kita tidak seimbang gitu ya. Artinya di sini banyak mengkonsumsi tinggi lemak, hampir 40,7% masyarakat Indonesia mengkonsumsi lemak, kemudian 51,3% mengkonsumsi makanan yang manis ya. Bahwa kedua hal tersebut ketika dikonsumsi terus-menerus akan berimbas terhadap kelebihan dari asupan lemak dan makanan manis tersebut, sehingga akan nantinya akan disimpan sebagai lemak tubuh. Kemudian di sini dari masyarakat Indonesia yang mengkonsumsi sayur itu hanya sekitar 57,1 gram per orang per hari. Padahal yang dianjurkan itu sekitar 200 sampai 300 gram. Jadi jauh ya, masih sangat jauh dari yang diharapkan gitu loh. Jadi sayuran merupakan salah satu bahan pangan yang harus dikonsumsi dalam jumlah besar gitu ya. Apalagi ketika orang sedang menurunkan berat badan. Nanti kita akan bahas kenapa konsumsi sayur harus diperhatikan gitu ya. Jadi di sini bisa dilihat gitu ya, terutama anak-anak generasi milenial gitu ya, konsumsi sayurnya saya rasa pasti berkurang gitu atau sedikit. Artinya ketika saya mengajar di kelas, ketika saya tanya di depan mahasiswa gitu ya, siapa yang setiap hari mengkonsumsi sayur? Yang mengangkat atau yang menunjuk tangan sangat sedikit gitu ya. Lebih banyak yang tidak gitu. Artinya di situ menunjukkan bahwa memang terjadi atau banyaknya orang yang tidak makan sayur untuk dikonsumsi setiap hari. Dalam hal ini ya memang orang kalau sehari-hari kalau kita perhatikan ya, ketika kita makan dengan ayam goreng gitu ya, dengan nasi putih, saya rasa orang sudah bisa makan gitu kan. Ya nggak perlu ada sayur, orang masih bisa makan, yang penting ada lauknya gitu kan. Padahal itu bukan pola makan yang baik gitu ya.
kalau sekali 2 kali oke lah, itu apa namanya, karena kondisi tertentu. Tapi kalau menjadi keseharian, ya itu menjadi pola makan yang tidak, atau pola menjadi sesuatu yang tidak baik gitu ya. Oleh karena itu ini perlu diperhatikan ya. Nah, memang perlu contoh dari orang tua ya. Ketika orang tua ingin mengajarkan anaknya supaya bisa makan sayur, ya orang tuanya harus makan sayur gitu ya. Jangan sampai karena orang tuanya nggak makan sayur, ya pasti anaknya tidak akan, kemungkinan kecil untuk bisa makan sayur karena memang tidak ada contoh dari orang tuanya. Kemudian selanjutnya konsumsi buah-buahan. Ya dikonsumsi juga hanya sekitar 33,5 gram per orang per hari rata-ratanya. Padahal yang dibutuhkan kurang lebih 3-5 penukar buah atau setara dengan 330 sampai 350 gram. Contohnya ini 330 sampai 550 gram pepaya ya. Kalau dikonversi dengan pepaya, karena setiap bahan pangan satu penukarnya berbeda. Ini contohnya. Jadi artinya ini masih mending gitu ya, walaupun masih kurang. Tapi bahkan mungkin ada orang yang sama sekali tidak makan buah dalam menu satu hari tersebut gitu ya. Dan ini memang perlu kita perhatikan bersama ya. Sama-sama kita mulai dari keluarga kita sendiri gitu ya. Karena memang itu tadi, orang nggak perlu makan buah ya nggak apa-apa, tetap masih bisa kenyang gitu kan. Tetapi ada zat gizi yang terdapat di buah yang tidak bisa akhirnya tidak bisa dipenuhi dari makanan gitu. Karena zat gizi tersebut hanya ada di buah atau di sayur. Ya, contohnya vitamin C. Vitamin C itu kan secara alami lebih banyak terdapat di sayur dan buah gitu. Di tempat lain bahan pangan lain sangat sedikit atau bahkan nggak ada gitu. Nah, oleh karena itu perlu kita mengkonsumsi makanan itu ya berbagai jenis bahan pangan itu harus dikonsumsi supaya semua kebutuhan gizi kita bisa terpenuhi. Nah, di sini sebelum kita bahas ke lebih lanjut nanti ya. Nah, kita lihat komposisi tubuh. Komposisi tubuh itu, tubuh kita terdiri massa lemak tubuh dan massa bebas lemak. Ada air, ada protein, dan mineral seperti yang terdapat di organ, termasuk di tulang atau di otot gitu ya. Nah, ini perlu diperhatikan bahwa orang sebenarnya ada yang ada istilah seperti ini. Kita juga jangan terpaku sama berat badan saja gitu ya. Artinya berat badan bisa jadi berat timbangannya tinggi, besar, tapi sebenarnya komposisinya lemaknya sedikit gitu ya. Nah, itu juga akan berbeda dengan orang yang berat badannya besar tapi memang lebih banyak lemaknya. Jadi ini kalau kita berbicara terutama di atlet ya. Atlet bisa jadi memang berat badannya besar gitu untuk cabang-cabang tertentu di atlet gitu ya. Tetapi ternyata memang komposisi tubuhnya dia lebih banyak ototnya lebih besar daripada orang biasa yang berat badannya sama. Massa lemaknya bisa jadi lebih sedikit di atlet daripada di masyarakat biasa tadi gitu ya. Jadi artinya ketika kita berbicara masalah berat badan, kita juga harus memperhatikan juga tentang komposisi tubuh gitu loh. Komposisi tubuh seorang itu walaupun berat badannya sama secara timbangan, tapi bisa jadi komposisi tubuhnya akan berbeda. Nah, ini kalau menurut berapa sih sebenarnya lemak yang diperbolehkan dalam tubuh kita gitu, karena memang lemak tetap harus ada ya dalam tubuh kita itu ya, banyak fungsinya lemak tubuh itu. Nah, di sini menurut Lohman bahwa untuk kesehatan pada pria itu kurang lebih 10 sampai 20% ya. Nah, sedangkan untuk pada wanita lebih tinggi lagi gitu ya daripada pria gitu ya. Persentase lemaknya. Ini artinya gini, artinya kita selain melihat ukuran berat badan di timbangan, kita juga perlu memperhatikan persentase lemak yang ada dalam tubuh kita. Nah, ini cara mengukur obesitas, apakah tubuh kita obesitas, tubuh kita normal atau kelebihan berat badan atau kekurangan. Ini kita bisa dengan menggunakan IMT. Ada beberapa cara ya, termasuk misalnya rumus Broca gitu ya. Tapi kalau rumus Broca biasanya lebih ke berat badan ideal yang ketika menggunakan rumus tersebut hanya ditemukan satu angka gitu ya, sekian 60 kg misalnya dapatnya. Tapi kalau dengan IMT atau indeks massa tubuh atau body mass index ini dia akan ada range-nya, ada kisarannya berat badan normal atau obesitas atau kekurangan berat badan.
Nah, ini rumusnya harus tahu data berat badan, kemudian tahu data tinggi badan, kemudian kita cari berat badan dalam bentuk kilogram, tinggi badannya dalam bentuk meter, dikuadratkan atau dikalikan ya, dikuadratkan di sini, jadi tinggi berat badan dikali tinggi berat badan. Kemudian nanti dilihat, hasilnya dilihat berapa sesuai dengan klasifikasi ini. Apakah kurus, normal, atau gemuk. Nah, ini kalau kelebihan tingkat berat berarti masuk ke kategori obesitas. Ini klasifikasi IMT atau BMI menurut Kemenkes ya. Kalau menurut WHO akan berbeda, tapi kisarannya kurang lebih sama seperti ini. Nah, kita lihat contohnya. Nah, ini contohnya ya. Tinggi badannya 150 cm, berat badan 70 kg. Kemudian kita gunakan rumus IMT tadi, berat badan dibagi tinggi badan dikuadratkan. Ini dikuadratkan menjadi 2,25, kemudian 70 dibagi 2,25 dapatnya 31,11. Kemudian kita lihat di klasifikasi IMT-nya masuk kategori kelebihan berat badan tingkat berat. Ya, ini ya. Jadi rumus tersebut bisa digunakan untuk masyarakat umum ya. Untuk masyarakat umum. Boleh nggak Pak kalau untuk di atlet ya? Nah, untuk di atlet kalau hanya untuk mengukur status gizi secara umum sih nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau untuk cabang-cabang tertentu, sebaiknya kalau cabang-cabang tertentu menggunakan ini ya pasti akan terlihat dia obesitas gitu. Misalnya kayak cabang ini, cabang binaraga gitu ya, atau angkat besi, binaraga lah contohnya. Dia berat badannya sama-sama 110 kg, kemudian tingginya 190. Ketika diukur IMT-nya sekitar 33,95. Apakah ini termasuk obesitas? Ya kan? Ini contoh kalau makanya IMT ini tidak cocok untuk atlet, maksudnya adalah itu untuk cabang-cabang tertentu. Tapi kalau hanya untuk mengukur secara umum, untuk mengetahui gambaran secara umum, silahkan saja nggak apa-apa dipakai. Tetapi memang kalau untuk atlet alangkah baiknya dengan data persentase lemak gitu ya. Jadi ketika misalnya cabang sepak bola gitu ya, kalau sepak bola atau cabang basket kan nggak seperti binaraga atau cabang bela diri yang membutuhkan berat badan yang besar ya, artinya kelas berat ya. Artinya untuk cabang tertentu kayak bola voli, sepak bola, bulu tangkis itu kan tidak membutuhkan klasifikasi berat badan, tetapi boleh nggak Pak menggunakan IMT? Boleh-boleh saja, tapi alangkah baiknya juga ditambah dengan data persentase lemaknya. Jadi biar datanya lebih akurat lagi, lebih lengkap begitu. Jadi oleh karena itu, tapi kalau untuk masyarakat umum ya ini sangat baik untuk digunakan ya untuk melihat gambaran apakah berat badan kita itu kategorinya normal atau kelebihan atau kekurangan dari berat badan dari standar normalnya. Jadi begitu ya. Jadi sekali lagi ini perlu diperhatikan. Jadi ketika berat badannya sama, tingginya sama, hasilnya IMT-nya juga akan sama, tapi ternyata komposisi tubuhnya berbeda. Nah, ini komposisi tubuhnya berbeda. Saya kasih contoh IMT ya. Coba saya kasih waktu 2-3 menit. Silakan dihitung. Berat badannya ini 100, tinggi badannya 170, kemudian berat badannya 63. Silakan, berapa IMT-nya? Sudah yang dapat? Silakan kalau bisa menjawab, tinggi badannya 170, berat badannya 63. Kalau sudah mendapatkan, jadi berat badannya 63, tinggi badannya 170. Berapa IMT didapatkan? Kalau bisa sudah bisa menghitung, silakan. IMT-nya 21,79. Siapa namanya? Egy Gumilar. Egy Gumilar. Baik Kak, dicatat Mbak Ika. Egy Gumilar ya. 21 kok berapa? 21,79. Oke, 21,79. Masuk kategori normal. Ini ya. Ya.
Ya betul. Jadi 21,79 masuk kategorinya adalah normal. Egy Gumilar ya. Siapa? Ya. Jadi dengan ini terutama untuk masyarakat umum ya, silakan bisa digunakan untuk mengukur berapa kita masuk kategori klasifikasi berat badan seperti apa. Nah, ini ada tipe obesitas ya, ada tipe obesitas ginoid, ada tipe android. Biasanya kalau tipe ginoid itu dia seperti buah pir ya, jadi besarnya di bawah, ya besarnya di bawah. Sedangkan kalau tipe android itu adalah besarnya di atas. Ya, ini biasanya ditandai dengan perut yang lebih besar. Kalau ini lebih ke bagian bawahnya. Nah ini mana yang lebih berbahaya? Nah yang lebih berbahaya adalah kalau yang tipe android, ya, karena di sini lemak-lemak tubuh di sini akan memicu terjadinya penyakit-penyakit degeneratif ya seperti diabetes, jantung dan seterusnya. Ini kita berbicara tentang penyebab obesitas. Kenapa sih seorang bisa mengalami obesitas atau kelebihan berat badan gitu ya? Jadi dari sini memang saya rasa semua orang tahu ya bahwa salah satu penyebab obesitas adalah terkait dengan pola makan yang tidak baik. Yaitu yang pertama adalah makan berlebihan, gitu ya. Jadi pada prinsipnya adalah ketika kita makan berlebihan, kelebihan apa yang kita konsumsi tersebut akan disimpan gitu kelebihan tersebut. Jadi tidak dibuang, tetapi akan disimpan di dalam tubuh kelebihan tersebut ininya. Jadi karena kelebihan ini bukan dibuang tapi akan disimpan dalam tubuh. Kemudian, nah oleh karena itu prinsip orang yang ingin menurunkan berat badan itu adalah ya mau nggak mau dikonsumsi itu tidak boleh melebihi dari yang kita butuhkan. Ketika kita mengkonsumsi berlebihan, kelebihan tersebut ya akan disimpan. Semakin banyak yang kita semakin kelebihan akan semakin tinggi. Sebentar ya, sebentar ini saya kayaknya ada tamu sebentar. Catur berbeda lagi dengan senang. Ya, kita lanjutkan. Ya, mohon maaf ada iklan lewat sebentar. Ya, kita lanjutkan ya. Jadi intinya adalah bahwa ketika kita mengkonsumsi makanan yang berlebihan, kelebihan tersebut akan disimpan oleh tubuh kita, terutama kebutuhan kelebihan energi ya. Dalam kelebihan energi tersebut, terutama dari lemak, karbohidrat, atau bisa jadi kelebihan protein itu ketika kelebihan akan dirubah menjadi lemak, gitu ya, menjadi lemak tubuh. Nah, oleh karena itu ya memang mau tidak mau, ketika ingin menurunkan berat badan, pola makannya harus dikurangi gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah konsumsi makanan yang tidak seimbang. Nah, terkadang kita memilih makanan itu ya sesuai yang kita inginkan ya, bukan sesuai yang kita butuhkan. Nah, ketika hal itu terjadi, apa yang kita sesuai dengan kita inginkan ya padahal belum tentu seimbang gitu. Dalam hal ini kita harus perhatikan karena ketika kita salah memilih atau kita setelah memilih makanan, otomatis akan mempengaruhi keseimbangan energi yang kita makan, gitu ya. Kemudian yang ketiga ada jadwal makan yang tidak teratur. Artinya ketika kita makan tidak teratur, biasanya pada makan berikutnya itu kita tidak bisa mengontrol makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi misalnya makan pagi dilewatkan, makan jam 11 gitu ya. Kemudian makan lagi jam 7 malam gitu ya. Artinya terlalu panjangnya jeda waktu antar makan itu juga akan mempengaruhi
jumlah yang akan dimakan gitu ya. Jadi tubuh kita akan biasanya kalau terlalu jauh waktu kita makan itu biasanya kita akan makan dalam jumlah yang tidak terkontrol sehingga akan berlebihan. Hal tersebut akan berdampak pada tadi gitu ya. Kelebihan tersebut akan disimpan di dalam sebagai lemak tubuh. Itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kebiasaan mengemil. Nah, mengemil ini adalah yang dimakan kan biasanya makanan-makanan ringan ya. Padahal di dalam makanan ringan tersebut walaupun memang jumlahnya tidak terlalu berat, tidak terlalu besar, tapi nilai kalorinya sangat tinggi gitu ya. Makan makanan seperti keripik gitu ya, terlihat tidak terlalu banyak, tapi kalorinya bisa melebihi dari ketika kita makan besar gitu ya. Jadi ini perlu diperhatikan ketika kita melihat makanan kemasan deh atau makanan cemilan makanan yang ada di pasaran itu, kalau kita perhatikan di situ ada nilai informasi gizinya, berapa kalorinya. Nah, terkadang kita melihat nilai kalorinya hanya yang terdapat di dalam label makanan tersebut. Di dalam label makanan tersebut tertulis kalori 100 kalori gitu ya. Padahal 100 kalori itu hanya untuk satu sajian. Nah, di dalam satu bungkus makanan tersebut bisa jadi sajiannya terdapat 5 sajian. Jadi artinya kalau satu bungkus itu dikonsumsi habis sendiri, artinya mengandung 500 kalori, tidak 100 kalori lagi. Walaupun yang tercantum di label tersebut hanya 100 kalori, padahal itu untuk satu sajian informasinya. Dari situ harus dibaca ada berapa sajian. Ketika sajiannya ada 5, berarti kalorinya ada 500. Jadi jangan hanya dilihat kalorinya 100, oh udah berarti cuma 100. Padahal sajiannya ada 5. Kalau sajiannya ada 10, berarti 1000 kalori yang masuk. Itu melebihi kita makan nasi dengan lauk pauk secara lengkap gitu ya. Nah, ini terkadang orang nggak memperhatikan. Jadi saya nggak pernah makan nasi ngemil aja kok nggak kurus-kurus ya. Nah, artinya yang dimakan adalah makanan-makanan yang tinggi kalorinya gitu ya. Ngemilnya mie ayam gitu ya, ngemilnya siomay gitu, ngemilnya bakso dan seterusnya gitu. Nah, itu artinya atau keripik-keripik saran gitu, atau jenis makanan ringan lainnya yang nilai kalorinya sangat tinggi. Kemudian salah memilih dan mengolah makanan. Nah, ini artinya adalah ketika kita punya ikan gitu ya atau punya ayam, ketika antara digoreng, antara diopor dengan pepes gitu ya, itu akan berbeda kalorinya gitu loh. Walaupun dari makanan yang sama gitu loh. Nah, oleh karena itu mengolah makanan ini juga penting ya. Kita mengolah makanan supaya lebih enak ya, tapi juga diharapkan tidak meningkatkan kalori dari makanan tersebut. Yang kedua adalah kurang aktivitas fisik ya. Jadi rendahnya aktivitas fisik otomatis asupan kalori yang kita konsumsi itu tidak dimanfaatkan oleh tubuh gitu. Nah, ketika hal itu terjadi akan disimpan sebagai cadangan energi dalam bentuk lemak ya. Semakin hari semakin banyak ya akhirnya akan semakin meningkat. Yang selanjutnya penyebab obesitas adalah faktor psikologis. Nah, ini walaupun tidak selalu ya, tapi ada beberapa orang yang ketika mengalami kondisi psikologis sedang menurun atau sedang banyak masalah atau sedang stres, biasanya kompensasinya untuk menyenangkan dirinya adalah dengan cara makan, dia menikmati hidup dengan cara makan, artinya apapun yang dia inginkan dimakan dan tanpa melihat jumlahnya gitu ya. Jadi hal ini ketika diteruskan otomatis akan berdampak terhadap kelebihan berat badan gitu ya. Walaupun tidak semua orang seperti ini, ada beberapa orang yang stres ya justru malah kurus itu karena dipikirkan terlalu dalam dan kompensasinya nggak makan. Tapi ada beberapa orang yang justru kompensasinya dengan makan. Kemudian faktor keturunan. Dari faktor keturunan ini juga akan memberikan kontribusi ya, walaupun tidak hanya faktor keturunan saja gitu ya. Tapi di sini bisa kita lihat bahwa kalau kedua orang tua kita tidak obesitas, kemungkinan anaknya menjadi obesitas ada hanya 10%. Jadi sebenarnya masih ada peluang. Jadi kalau orang tua kita tidak obesitas, tapi kalau kita makannya berlebihan, aktivitas fisiknya kurang, kita juga ada peluang ya, walaupun hanya 10%. Ketika
bila salah satu saja yang obesitas, atau kedua orang tua kita salah satu saja yang obesitas, akan kita punya peluang sekitar 40-50%. Kemudian yang ketiga adalah kalau kedua-duanya obesitas, memang peluangnya akan menjadi lebih besar 70-80%. Tapi tidak pasti akan seperti ini karena tadi faktor-faktor lain juga ada gitu loh, sehingga kita bisa kemungkinan yang masuk ke 20-30%, yang artinya tidak obesitas. Kemudian yang kelima adalah ini sangat jarang terjadi ya, ada kelainan hormon ya atau efek samping obat. Ada beberapa kasus yang seperti Arya yang di Sukabumi itu, yang anak remaja itu yang beratnya sekian kilogram, itu karena memang adanya faktor kelainan hormon ya. Tapi dengan diterapi, dengan pengawasan dokter dan seterusnya, akhirnya bisa turun, berat badannya sudah mulai turun dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, ini risiko obesitas. Ya, ini yang perlu diperhatikan ya, apa sih dampaknya, walaupun kenapa kok ini menjadi sesuatu yang penting ya oleh pemerintah kita, perlu diperhatikan bahwa di Indonesia itu sebenarnya sedang mengalami masalah gizi ganda gitu ya. Di satu sisi ada yang mengalami kekurangan gizi, di sisi lain ada yang kelebihan gizi gitu ya. Kedua hal tersebut perlu menjadi perhatian yang penting agar karena memberikan dampak terhadap kondisi kesehatan seseorang. Dan kalau kondisi kesehatan seseorang menurun, otomatis akan berpengaruh terhadap sumber daya manusia kita gitu ya. Yang pertama adalah penampilan fisik ya. Secara kasat mata pasti orang akan lebih memilih, ditanya lebih bagus mana penampilan fisiknya. Anak saya umur 3 tahun, saya tanya, Mas lebih suka yang mana Mas kalau lihat ibu-ibu ini? Katanya lebih suka yang ini gitu ya. Artinya kita nggak pernah ngasih materi gitu ya, tapi artinya anak pun bisa melihat. Artinya secara penampilan akan lebih menarik, walaupun tidak relatif ya orang juga melihatnya ya. Artinya penampilan fisik itu relatif dinilainya, tetapi memang lebih terpenting adalah karena nomor 2 ini. Jadi nomor dua ini perlu diperhatikan ketika berat badannya, kita berusaha gitu untuk menurunkan berat badan karena lebih ke faktor ini, yang nomor 2. Nah, kembali ke penampilan fisik, kadang saya juga tidak setuju dengan olok-olok di masyarakat kita ya. Kalau zaman SD itu kan pasti kalau yang gemuk itu kan menjadi bahan olok-olokan ya. Nah, ini akan berdampak kalau anaknya tidak kuat, dia bisa menjadi depresi. Tapi kalau anaknya cuek-cuek saja bodo amat gitu kan. Ada yang seperti tergantung karakternya. Karena di masyarakat kita kalau kayak di lawakan-lawakan di televisi ya, yang orang yang gemuk seperti ini pasti menjadi bahan olok-olokan ya, yang terkadang sangat berlebihan dan tidak pantas ya, dibilang karung beras, kemudian kulkas 3 pintu dan seterusnya, hal-hal seperti itu yang sebenarnya itu tidak diperkenankan bulian-bulian seperti itu. Tetapi sekali lagi memang tadi penampilan fisik itu relatif ya, artinya selera orang melihatnya, tapi secara kasat mata memang lebih menarik yang lebih langsing, tetapi tetap yang nomor 2 ini yang menjadi perhatian kita. Ya, terutama besarnya akan apa? Nah, ini perlu dilihat. Kalau besarnya Pak, tulang saya lebih besar, Pak, ototnya lebih besar. Nah, itu ya memang berbeda. Ini terutama kalau berkaitan dengan penyakit ini adalah kalau lemaknya yang berlebihan terutama. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Nah, yang kedua adalah penyakit degeneratif. Nah, ini ada tekanan darah tinggi, hiperkolesterolemia atau kelebihan kolesterol dalam darah, stroke, diabetes, artritis ini berkaitan dengan tulang, obat umur dan kanker. Ini adalah penyakit-penyakit yang risikonya bukan pasti akan terjadi, tapi risikonya akan lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang mempunyai berat badan yang normal. Orang yang berat badan normal bukan berarti tidak akan kena penyakit ini ya, terkena juga karena faktornya sangat kompleks penyakit-penyakit ini. Tapi secara data penelitian bahwa menunjukkan orang yang berat badannya berlebih, risiko terkena penyakit-penyakit ini akan menjadi lebih besar. Nah, ini kemudian ini saja adalah penanggulangan obesitas. Nah, sebelum saya lanjutkan, kalau kembali ke komposisi ini ya, ini kebetulan banyak mahasiswa olahraga gitu ya. Saya pernah menangani kasus ya atlet pelada pada saat itu ya, bahwa ada salah satu cabang olahraga bela diri, dia main di kelas rendah sekitar 45 gram ya, 45 kg berat badannya. Lemaknya udah normal, artinya udah rendah lah lemak tubuhnya.
tapi dia sulit untuk menurunkan berat badan. Padahal dia harus main di kelas yang lebih rendah lagi, kelas rendah. Ternyata si anak ini memang, si atlet ini memang postur tubuhnya tinggi gitu ya. Nah, artinya apa? Kita harus perhatikan bahwa ketika dia ingin main di kelas klasifikasi berat badan yang paling rendah, kemudian posturnya tinggi, otomatis kan tulangnya lebih tinggi ya, tulangnya lebih besar, lebih berat. Nah, lemaknya sudah kita kurangi gitu ya. Nah, otot tetap harus dipertahankan gitu. Terutama pada atlet, untuk orang biasa aja otot juga harus dipertahankan, apalagi ini atlet. Nah, kondisi seperti ini, lemak udah dikurangi, terus apalagi mau dikurangi gitu kan? Kan nggak mungkin tulangnya kan? Tulangnya nggak mungkin dikurangi. Otot nggak mungkin dikurangi juga. Nah, artinya hal seperti ini juga perlu diperhatikan oleh pelatih ya. Postur tubuh seseorang juga perlu diperhatikan ketika mau bermain di cabang olahraga bela diri yang kelas bawah, kelas rendah ya. Kelas rendah itu tergantung cabang olahraganya ya, sekitar 45-50 kg. Nah, karena apa? Karena sulit akan mencapai berat ini. Nah, biasanya ini akan dilakukan oleh atlet sebagian atlet kita gitu ya. Akhirnya dengan cara menghilangkan apanya? Supaya berat badan turun. Kan tulang nggak mungkin dihilangkan gitu ya. Ya dihilangkan adalah mau nggak mau akhirnya airnya, cairan tubuhnya dihilangkan tuh. Karena 60% tubuh kita adalah air gitu ya. 60% tubuh kita adalah air. Ketika dikurangi kandungan air dalam tubuh kita, ya pasti berat badan kita akan turun. Nah, ini kan yang berbahaya kan. Ini praktek-praktek seperti ini yang masih terjadi di sekitar kita gitu loh, di dunia olahraga ya, terutama yang olahraga bela diri. Nah, ini perlu diperhatikan orang yang ingin berada di cabang olahraga bela diri yang memang mau bermain di kelas tertentu ya memang harus sudah ditetapkan gitu sebaiknya. Mau ikut event-event terutama event-event yang besar, gitu ya, event-event yang besar ya emang harus ditetapkan gitu. Tapi terkadang ada beberapa hal yang terjadi di lapangan ya. Berat badannya artinya ada faktor-faktor non teknis, artinya gini, dia lebih punya peluang menang di kelas yang lebih rendah gitu sehingga suruh turun berat badannya. Nah, ini kan sebenarnya kan perlu diperhatikan juga efek-efek ke depannya nanti gitu ya. Jadi sebaiknya ya perlu diperhatikan kira-kira apakah dengan dia turun berat badan secara drastis itu memang betul-betul akan menang gitu loh. Kalaupun akan menang, apa iya sampai segitu mengorbankan menurunkan berat badan secara tidak wajar, artinya tidak diperkenakan secara kesehatan. Itu ya menyinggung kasus-kasus di atlet ya, terutama yang cabang bela diri. Ini pengaturan penanggulangan obesitas. Yang pertama adalah pengaturan makan, yang kedua adalah peningkatan aktivitas fisik. Intinya simpel sebenarnya ya. Jadi artinya apa yang kita makan itu defisit, sehingga harapannya apa? Cadangan lemaknya dalam tubuh kita itu akan dimanfaatkan oleh tubuh untuk keperluan energinya, sehingga berat badan kita akan turun. Kita lihat di sini. Untuk menanggulangi obesitas dengan mengurangi masukan makanan di bawah kebutuhan, yaitu masukan energi lebih kecil daripada pengeluaran energi untuk aktivitas. Ya, itu ya. Jadi artinya kuncinya di situ. Mengurangi, jadi kalau kita lihat timbangan seperti ini, yang dimakan lebih sedikit daripada yang dibutuhkan. Jadi kalau misalnya kebutuhannya 3.000 kalori, yang dimakannya ya 2.000 kalori misalnya. Nah, harapannya kekurangan yang 1.000 kalori itu akan diambil dari lemak tubuh sebagai cadangan energi, akan dipecah. Dalam kondisi kekurangan energi dari makanan, tubuh akan menggunakan jaringan lemak yang dibakar menjadi energi. Ini prinsipnya seperti ini. Kalau ini tidak terjadi, ya otomatis ya penurunan berat badannya tidak akan terjadi gitu. Nah, ini perlu diperhatikan. Selanjutnya, ini prinsipnya ya, prinsip diet banyak ya di masyarakat ya yang beredar di sana gitu ya, macam-macam diet. Tapi yang dianjurkan secara ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan adalah diet energi rendah dan seimbang. Jadi energi yang dikurangi tapi tetap seimbang, tetap seimbang
secara kandungan gizinya. Semua gizi terpenuhi sesuai dengan yang dibutuhkan. Prinsip dasar diet ini adalah menu sehat dan seimbang yang jumlah energinya dikurangi atau kalorinya rendah. Pada diet energi rendah dan seimbang ini yang harus dikurangi adalah energi yang berasal dari karbohidrat dan lemak. Sedangkan protein tetap diberikan lebih tinggi. Kenapa? Karena harapannya kalau proteinnya dengan karbohidrat dan lemak itu dikurangi, harapannya kekurangan energi tadi bisa diambil dari cadangan. Sedangkan untuk protein kenapa tidak boleh dikurangi? Karena jangan sampai nanti otot kita itu akan dipecah proteinnya sehingga otot kita massa ototnya akan berkurang. Nah, oleh karena itu harus diperhatikan betul protein agak sedikit ditingkatkan, tetapi tidak boleh berlebihan ya, dalam arti ini dalam jumlah yang masih wajar. Diet ini merupakan diet yang paling aman, mudah dilaksanakan, banyak variasi, tidak membosankan sehingga dapat dilaksanakan dalam jangka waktu yang lebih lama. Karena kalau kita nggak ada target apa-apa, ya memang kalau di atlet itu agak berat ya. Ada target, kalau nggak bisa tercapai target berat badannya, nggak bisa bertanding. Nah, hal ini makanya perlu diperhatikan. Ada aturan-aturan kita sebaiknya 3-4 bulan sebelum pertandingan itu memang berat badan kita udah masuk gitu ya. Jangan sampai nanti 1 minggu masih berat badannya masih over gitu ya. Masih melebihi dari yang di standar di berat badan yang ingin di pertandingan tadi. Nah, oleh karena itu ya ini akan sangat berbahaya. Saya yakin bahwa ketika hanya waktu 1 minggu berat badan turun 5-10 kilo, itu saya yakin dia menunjukkan secara tidak wajar. Dan ini akan sangat berbahaya terhadap kondisi kesehatan atlet tersebut. Ini secara teori kekurangan 500 kalori dalam 1 hari akan menghasilkan penurunan berat badan sekitar setengah kilo dalam seminggu. Sedangkan kalau kita mengurangi 1000 kalori per hari, itu akan kurang lebih akan turun 1 kilogram dalam seminggu. Jadi inilah secara kesehatan atau secara aturan yang diperbolehkan. Berat badan kita tuh yang boleh turun hanya sekitar setengah sampai 1 kilogram berat badan per seminggunya, 1 minggunya. Jadi kalau 1 bulan berarti ya kurang lebih hanya 2-4 kilogram. Jadi kalau waktu 1 minggu itu berat badannya turun sampai 5 kilogram atau 10 kilogram, itu adalah pasti tidak wajar. Pasti tidak wajar. Jadi tidak ada yang instan gitu ya. Kalau ada iklan-iklan artis-artis yang mengiklankan katanya turun minum suplemen ini bisa turun, ya itu hanya tidak terbukti secara ilmiah gitu ya. Dan makanya perlu diperhatikan betul bahwa ketika ingin menurunkan berat badan itu 2 hal tadi gitu ya. Jadi pengaturan makan dan aktivitas fisik gitu ya, harus diperhatikan. Jadi intinya defisit kalori itu prinsipnya. Jadi kalau itu tidak dilakukan ya artinya melakukan hal-hal yang tidak seharusnya. Artinya nanti akan berdampak terhadap kesehatan kita, bisa jadi dalam jangka panjangnya baru akan terlihat. Ini persentase zat gizi yang dianjurkan ya. Tetap karbohidrat tetap 55-60% dari total kalori ya. Dari total kalori itu artinya total kalori yang sudah kita turunkan. Misalnya dari tadinya 3.000 menjadi 2.000. Menjadi 2.000 kalori. 2.000 berarti 60% dari 2.000 kalori. Artinya karbohidratnya tetap turun. Tapi kalau persentase tetap harus sekitar 60%. Tetap karbohidrat dikonsumsi dalam jumlah yang paling banyak. Ya gitu ya. Tapi tetap secara jumlah dikurangi dari yang tadinya sebelum menurunkan berat badan. Ini kurangi konsumsi kalori tidak lebih dari 15%. Jadi kalau 3.000 kalori ya kali 15%-nya itu ya kurang lebih 45 kalori yang boleh itu. Jangan sampai, berarti kalau kalorinya yang setelah dilihat dia butuh 3.000 kalori. Berarti kalau 3.000 kalori 15%-nya adalah sekitar 450 ya. 450 kalori berarti ya dikurangi sekitar 500-an kalori kurang lebih. Jadi yang tadi 3.000 sekarang dia makanya 2.500 atau sampai 1.000 kalori, 500 sampai 1.000 kalori. Tetapi dengan catatan ini kalau kalori awalnya besar, kalau kalori awalnya hanya konsumsinya hanya 2.000 dikurangi 1.000 habis nanti. Jadi gunakan yang 15%. Tapi kalau kalorinya misalnya dia harus mengkonsumsi 4.000 kalori, gunakan 1.000 kalori boleh. Jadi tinggal 3.000 yang dimakan. Konsumsi kalori tidak di bawah BMR. Apa itu BMR? BMR itu adalah energi yang dibutuhkan untuk
basal metabolisme rate, artinya untuk energi minimal yang dibutuhkan untuk organ-organ tubuh kita bekerja. Untuk organ-organ tubuh kita bekerja. Jadi organ-organ tubuh kita itu bisa bekerja, jantung, peredaran darah, pekerjaan paru-paru untuk pernafasan, ginjal dan seterusnya. Itu butuh energi. Nah, itu kita kenal sebagai basal metabolic rate. Kalau kita di bawah BMR, artinya energi untuk organ tadi jadi tidak ada gitu. Nah, itu kan bisa berakibat fatal. Gitu. Oleh karena itu, sebaiknya perlu diperhatikan kita tidak boleh menurunkan asupan kalori kita terlalu drastis. Ini sekitar 1.200 sampai 1.600 kalori. Kemudian kelima adalah kurangi karbohidrat. Mengurangi makanan berlemak, membatasi penggunaan minyak goreng, margarin, mentega, dan santan. Ya, ini karena kalorinya sangat tinggi ya ini. Kemudian protein diberikan lebih tinggi, menambah porsi sayur, buah, dan minum air putih. Sebaiknya buah-buahan dijadikan makanan selingan ya. Untuk makanan selingan kita selingannya jangan keripik, jangan gorengan-gorengan gitu, tapi lebih kita konsumsi buah. Gunakan piring makan yang kecil atau sedang. Biasanya kalau kita piring kita kecil, kita akan lebih secara tidak langsung kita akan mengambil porsinya kan nggak akan besar ya. Dia itu membuat ya udah habis, udah jangan nambah lagi gitu loh. Kalau mau turun berat badan jangan nambah lagi dengan piring kecil itu. Tapi kalau piring kecil tapi sekali makan 3 kali 3 piring ya sama aja gitu ya. Jadi artinya memang sekali lagi ini butuh motivasi yang besar ketika ingin menurunkan berat badan. Yang ke-11 menggunakan piring model T. Ya, ini mungkin belum ada sudah tahu piring model T seperti apa, nanti kita lihat. Nah, sebelum kita lihat ke model piring model T, kita lihat sini. Ini contoh perbandingan cara pengolahan. Ini ikan masnya digoreng kurang lebih 120 gram ikan mas, kalorinya 242,4 kalori. Sedangkan ini yang dipepes, kalorinya kurang lebih 97,2 kalori. Ini ya. Jadi dua contoh pengolahan yang berbeda itu akan memberikan kalori yang berbeda. Makanya sebenarnya kita masih bisa makan enak gitu ya dengan memangkas sekian kalori. Ya enggak? Jadi kita bisa makan siang hari ini kita makan pepes ikan mas, itu kita sudah memangkas sekian kalori gitu. Hampir 200-an kalori. Nah, oleh karena itu harus diperhatikan cara pengolahan makanan tersebut. Ya, gitu. Jadi dengan cara pengolahan makanan yang berbeda memberikan kalori yang berbeda. Kemudian di sini ada masakan ayam, dari ayam bakar, ada ayam pop dan ayam goreng. Kalau diperhatikan di sini kurang lebih beratnya sama ya, kurang lebih ya, walaupun tidak sama persis. Tapi di sini bisa dilihat bahwa ayam yang digoreng itu kalorinya paling banyak dibandingkan dengan ayam pop atau ayam bakar. Kalau ayam pop itu biasanya pakai santan ya, walaupun ya pakai santan yang warna putih itu ya. Jadi ini contoh-contoh cara pengolahan yang mempengaruhi kalori. Jadi sebenarnya kita bisa makan, bisa jadi kita jumlah makannya sama gitu loh. Artinya porsinya besarnya sama. Tapi ternyata ketika kita olah dengan cara yang berbeda, kalori yang masuk juga akan berbeda. Nah, tetapi memang sebenarnya kalau kita perhatikan gitu ya, di masyarakat kita semua olahan tuh kebanyakan digoreng gitu ya. Ayam sebelum digoreng bisa diungkep, tapi biar lebih enak digoreng gitu ya. Sebenarnya kalaupun udah digoreng pun sebenarnya kalau kita bisa menikmati gitu loh. Tapi karena udah kebiasaan ya semua digoreng gitu ya, sehingga dari minyak goreng tersebut akan menyumbangkan banyak kalori. Makanan-makanan ringan banyak yang diolah dengan cara digoreng. Dan ini oleh karena itu sebenarnya kita ingin menurunkan berat badan itu nggak perlu menyiksa gitu. Kita masih bisa mengkonsumsi makanan dengan volume yang sama. Artinya dia tetap mengenyangkan, artinya perut kita tidak terlalu lapar, tapi itu tadi dengan cara diolah yang berbeda itu juga bisa memberikan efek gitu ya. Yang paling simpel itu gitu. Tapi memang karena kita terbiasa semua makanan itu sering digoreng ya akhirnya sulit. Tapi sebenarnya tergantung orangnya, karena ikan itu sebenarnya variasi tidak hanya digoreng. Ikan bandeng itu juga bisa diolah dengan cara tidak harus digoreng gitu ya. Artinya dengan olah-olahan yang lain, dibuat sop dan seterusnya, itu juga bisa memberikan kalori yang berbeda. Nah, ini isi piringku untuk berat badan normal. Isi piringku itu maksudnya adalah proporsi seperti ini. Kita makan ini, kalau kita berbicara berat badan normal ya, sayuran itu dalam porsi yang hampir sama dengan makanan pokok. Nah,
Tadi masyarakat kita ini dihilangkan nih, setengah piring ini nggak ada. Jadi sayuran diganti makanan pokok ya, nasinya banyak, terus ini lauk pauknya di sini. Jadi piring ini setengah aja dibagi dua atau kan dibagi 3/4 ya nasi, 1/4-nya lauk pauk gitu ya. Nah artinya kan akan kelebihan gitu ya, karena sayur dan buah-buahan itu kalorinya tidak sebanyak yang di sini kalorinya. Jadi kalau misalnya yang dimakan ini hilang, diganti dengan ini, karena perut kita kan butuh, lambung kita butuh jumlah tertentu ya untuk kita merasa puas dengan tanda kenyang itu kan bahwa perut kita terisi ya. Jadi kita memberikan efek puas sehingga kita merasa untuk sinyal ke otak untuk memberikan respon bahwa kita sudah kenyang gitu ya. Nah, oleh karena itu perlu diperhatikan. Kemudian di sini ada cuci tangan ya, ini apalagi kita dalam kondisi pandemi saat ini ya, cuci tangan. Kemudian batasi gula, garam dan minyak. Ya, terutama gula dan minyak ini perlu diperhatikan. Kemudian air putih perlu dikonsumsi. Nah, kalau untuk yang berat badan, kelebihan berat badan, di sini ada gambar piring model T. Ya, di sini lebih banyak lagi. Kalau saya tadi kan sayur buahnya, nah akan di sini setengahnya sayur dan buah. Kemudian 1/4-nya adalah nasi, makanan pokok atau dalam nasi dan lauk pauk. Kalau di sini kan nasinya lebih banyak ya, lebih banyak dari ini. Kalau ini kan 1/4-nya nih kalau sini. Nah ini gunakan proporsi seperti ini gitu. Jadi mau nggak mau kalau orang yang ingin menurunkan berat badan ya harus makan sayur dan buah lebih banyak, terutama sayurannya. Kalau buah-buahan harus diperhatikan ya, karena ada beberapa yang kalorinya tinggi ya, walaupun tidak setinggi yang di sini, tapi tetap harus diperhatikan. Jadi ini isi piringku untuk obesitas atau yang ingin menurunkan berat badan. Nah, makanya tadi di awal tadi disebutkan bahwa di kita itu ininya rendah nih konsumsinya. Di Indonesia itu sudah mulai menurun. Jadi nggak banyak makan sayur. Padahal dengan konsumsi sayuran itu harapannya bisa menekan angka kelebihan berat badan. Ini sama. Ya ini 1/4 ya, setengahnya dari sini, 1/4-nya dari makanan pokok dan lauk pauk dalam jumlah lauk pauk. Ya, ini lauk pauknya. Ini contoh menu. Nah ini kalau dilihat di sini contoh menu 2000 kalori ya. Jadi ini sebenarnya simpel ya. Cara pengolahan itu sangat penting. Selain kita mengurangi karbohidratnya ya, lauk pauk mungkin tidak terlalu banyak dikurangi karena di situ banyak proteinnya. Tapi lauk pauk itu dengan cara tidak digoreng, pengolahannya insya Allah akan banyak mengurangi kalori kalori yang dihilangkan akan banyak. Kemudian ganti selingan dengan buah-buahan gitu ya. Jadi ngemilnya mau nggak mau harus dikurangi, ngemil yang sehat ya. Kalau misalnya agak sedikit lebih berat ya, misalnya ubi rebus gitu ya atau jagung rebus gitu ya. Jadi ngemilnya tidak dengan digoreng. Jadi kita ingin menurunkan berat badan tapi tanpa menyiksa gitu. Tanpa menyiksa kita sehingga kita masih bisa menikmati makanan gitu ya. Nah, ini coba contoh 2 menu ya. Kira-kira lebih milih mana gitu ya. Kita makan keripik kentang 100 gram saja itu kalorinya kurang lebih 463 kalori. Martabak telur 100 gram 200 kalori. Jadi dengan makanan dua makanan ini kalorinya menjadi 663. Tapi dibandingkan dengan makan lengkap, nasi putih, pepes tahu, sayur bayam dan jeruk. Ini kalorinya hanya 470,9 kalori kurang lebih. Beratnya lebih banyak yang mana? Lebih berat ini kan 600 gram beratnya, ini 200 gram. Lebih kenyang mana? Nah ini lebih kenyang ini tentunya. Nah ini karena hanya 200 gram, masih lapar aja, lambungnya masih cukup terisi, sehingga ya masih terus. Makanya ngemil itu kalau ngemil keripik itu kadang atau apa namanya yang lainnya gitu ya, kalau belum habis kita belum berhenti terkadang gitu ya, karena itu gurih gitu kan pasti kan. Nah hal tersebut yang kadang makanya pas saya udah nggak makan nasi kok tapi ini ya nggak kurus ya gitu. Nah ya dimakannya ini bisa jadi gitu kan. Ya jadi atau enggak cara nggak makan nasi tapi lauk pauknya diolah dengan cara yang masih salah. Tapi kalau dengar istilah itu nggak makan nasi, kesannya nasi itu adalah penyebab kegemukan gitu ya, biang keroknya ya. Padahal bukan nasinya sebenarnya, tapi lebih ke ya jumlahnya gitu loh. Jadi tetap semua harus proporsional gitu ya, bahwa karbohidrat apapun harus tetap dikonsumsi. Jadi jangan dianggap bahwa karbohidrat menjadi biang kerok kegemukan. Ya, memang betul kalau kita kelebihan karbohidrat akan dirubah menjadi lemak
sehingga menjadi simpanan lemak tubuh kita. Tapi bukan berarti terus kita nggak boleh menghindari karbohidrat gitu ya. Jadi tetap harus dibutuhkan karena energi untuk sel otak, sel saraf itu hanya bisa dapat dari glukosa atau dari karbohidrat. Nah, ini perlu diperhatikan, jangan sampai kita salah gitu ya. Salah menurunkan berat badan, terus nggak makan nasi, nggak makan sumber karbohidrat, sehingga akhirnya kita akan mengalami kondisi-kondisi yang tidak diinginkan. Ini peningkatan aktivitas fisik tidak hanya sekilas saja ya, tidak saya bahas panjang lebar. Intinya harus perhatikan jenis olahraganya, durasinya kurang lebih 60 menit, frekuensinya kurang lebih 5 kali per minggu. Diperhatikan intensitas latihannya kurang lebih 65% sampai 72% dari range nadi maksimal untuk ketika kita ingin melakukan aktivitas fisik untuk meningkatkan untuk mengurangi berat badan. Harapannya dengan aktivitas fisik tersebut kelebihan lemak kita digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi ketika kita melakukan aktivitas fisik. Nah, ini penting untuk diperhatikan. Kombinasi pengaturan makan dan aktivitas fisik lebih cenderung menghasilkan sukses jangka panjang daripada hanya diet atau olahraga saja. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Nanti kita diskusi, masih ada waktu kurang lebih 30 menit, kita diskusikan. Saya kembalikan ke Ibu Jizatun. Oke Pak, terima kasih untuk pembicara pada pagi hari ini Bapak Dr. Mansur Jauhari atas materi yang telah disampaikan. Di sini sudah banyak Pak ternyata yang chat, ada 7 penanya dari ternyata antusias banget pertanyaannya. Pertama di sini dari langsung saja Pak, saya bacakan dari Indahantika Pratami. Di sini menanyakan Pak, menu diet yang baik seperti apa jika kondisi sedang mengandung? Itu dulu Pak. Baik dari Ibu Indah. Ya, ketika sedang mengandung ya memang kita harus berhati-hati nih. Biasanya kalau sedang mengandung itu dokter bisa melihat, dokter kandungan atau bidan bisa melihat apakah kelebihan berat badan kita sudah melebihi yang normalnya gitu loh. Karena memang orang mengandung itu berat badannya diharapkan meningkat ya, tapi tetap harus diperhatikan. Nah, kalau menurut saya dia seperti apa ya, tadi diperhatikan kita butuh asupan gizi ya untuk perkembangan janin ya, tapi kita juga nggak terlalu penambahan berat badan juga perlu diperhatikan. Oleh karena itu sebaiknya mengkonsumsi makanan yang tadi cara pengolahan diperhatikan. Lebih baik kalau lapar makannya buah, sayur, jangan ngemil-ngemil. Kalaupun ngemil karena memang ingin sekali ya sebisa mungkin diminimalkan. Kemudian tadi lebih ke mengurangi asupan gula dan asupan lemak. Jadi artinya kita mengurangi makanan yang digoreng. Sebisa mungkin diolah dengan cara yang berbeda. Artinya kita tetap mendapatkan makanan yang bergizi, tetapi dengan asupan gizi yang zat gizi yang tidak berlebihan di satu zat gizi, dalam hal ini lemak atau gula. Jadi dihindari kemudian minuman-minuman yang manis jangan terlalu sering. Kemudian sekarang itu kan banyak ya minuman-minuman kekinian ya, macam-macam kopi, macam-macam lah, berbagai jenis minuman yang ditawarkan itu biasanya tinggi akan gula. Termasuk kita kalau istilahnya yang kita ada jus buah gitu ya. Jus buah itu pasti kan kalau kita beli jus buah ya di restoran atau di tempat makan itu pasti kan membuatnya pasti tambahin adalah gula pasir ditambah dengan kental manis. Yang kental manis itu dulu dikatakan susu kental manis, padahal susunya sangat sedikit, makanya sekarang istilahnya kental manis karena memang susunya boleh katakan tidak ada atau sedikit sekali, sehingga itu gulanya sangat tinggi. Gitu. Jadi tambahan pemanis tadi menyebabkan kalori kita akan meningkat. Jadi seperti itu Ibu Indah ya. Jadi memang hati-hati untuk ketika berat badan itu tidak boleh berlebih juga kenaikannya. Tapi kalau dari pertanyaannya ini lebih ke kondisi ininya ya, seperti apa ya pada saat hamil makannya seperti apa. Tadi itu, jadi perlu diperhatikan sekali lagi asupan, cara pengolahan makanannya, dan diharapkan kalau lapar ngemil yang lebih sehat atau kalorinya tidak terlalu tinggi. Begitu Ibu Jizatun. Oke, terima kasih untuk jawaban atas Bu Indah ya, sudah terjawab pertanyaannya. Berikutnya nih Pak, pertanyaan kedua dari Ida Bagus Putu Adikusuma. Ini seperti Bapak-Bapak.
menanyakan, apakah kelebihan berat badan untuk wanita berpengaruh dalam program kehamilan? Mungkin istrinya sedang hamil, Bapak, jadi menanyakan, Ya, pengaruh tidak? apakah kelebihan berat badan ya? Memang ada beberapa, ini memang harus dikonsultasikan dengan dokter kandungannya ya. Ada beberapa kasus bahwa kelebihan berat badan itu akan mempengaruhi proses kehamilan. Ya, jadi memang berkaitan dengan hormonal ya. Jadi ketika dokter apa istilahnya menyarankan untuk menurunkan berat badan ya artinya tetap di bawah pengawasan dokter, boleh berapa turunnya gitu loh. Tapi artinya memang seperti itu, ada beberapa kasus yang kelebihan berat badan itu akan berpengaruh terhadap kehamilan seseorang. Ya, jadi itu ide bagus, makanya harus dikonsultasikan lebih lanjut dengan dokternya kalau mau diturunkan berapa banyak. Tapi memang iya, karena kasus-kasus di kehamilan itu sangat banyak ya, artinya apa namanya, orang yang belum punya artinya sulit hamil itu kasusnya sangat banyak gitu ya. Ya memang di sini berkaitan dengan hormonal atau hal yang lain yang akan bisa diatasi kalau berat badannya turun. Ya, gitu Bu Jijatun. Oke, Bapak, terima kasih sudah kejawab ya, Bapak Ida Bagus, atas pertanyaannya. Berikutnya penanya ketiga nih dari Bapak laki-laki juga nih, Bapak. Pak Egi Gumilar, terkait diet yang beragam saat ini di mana defisit kalori dan lemak, apakah ada efek samping dalam jangka pendek dan panjangnya? Lalu jika IMT-nya kurang dari 27 kilogram per meter. IMT lebih dari 27, Bu. Oh, Bukan lebih kurang. oke. Oh, sorry, IMT lebih dari 27, olahraga apa yang paling baik dilakukan? Baik. Ini Egi Gumilar ini tadi yang jawab IMT ya? Iya, ya, Pak. Ini nama aslinya siapa, Egi Gumilar? Nama aslinya siapa, Bu? Iya, Pak. Egi Gumilar. Gumilar itu nama suami saya, Pak. Oke, Oh, ya, Ibu Egi perempuan. ya, Saya pikir makanya. laki-laki, maaf, Bu. Ya, terkait diet yang beragam saat ini, defisit kalori dan lemak, apakah ya tadi seperti saya katakan di awal tadi di slide juga ada bahwa defisit kalori atau kalori dikurangi dan lemak itu lebih aman, Ibu. Jadi aman karena memang yang dikurangi adalah kalorinya. Jadi defisit kalori atau rendah energi ini kita tetap mendapatkan semua asupan zat gizi. Jadi semua zat gizi terpenuhi. Jadi kalau misalnya ada diet-diet yang apa namanya tidak boleh karbohidrat sama sekali gitu ya, itu sebenarnya sangat beresiko gitu ya, karena tubuh kita akan memetabolisme, akan dihasilkan benda keton dan panjang lah urusannya gitu. Tapi kalau tadi diet yang disampaikan diet rendah kalori ini adalah kalorinya dikurangi tapi tetap dalam batasan yang wajar. Makanya tadi ada aturannya, nggak boleh lebih dari 1.000 kalori, maksimal 15% dari total kalori. Jadi kalau misalnya 3.000 kalori yang harus dikonsumsi, karena mau dikurangi jadi 15%-nya kurang lebih 450 kalori, jadi hanya sekitar 2.550 kalori yang dimakan, artinya dikurangi sekitar pas setengah atau 500 kalori. Jadi artinya tadi aman untuk jangka panjang, jangka pendek dan jangka panjang, dan kita tetap bisa menikmati gitu ya, bisa makan secara normal gitu loh. Artinya nggak yang gimana-gimana, karena memang secara aturan tubuh kita itu didesain tidak, karena kita hidup itu memang tidak ada yang instan gitu, segala sesuatu termasuk menurunkan berat badan. Kalau instan artinya melakukan hal yang tidak wajar dan itu pasti bertentangan dengan kesehatan, dengan ilmu gitu ya. Jadi perlu diperhatikan hal tersebut gitu ya. Kemudian jika IMT lebih dari 27, olahraga apa yang paling baik dilakukan? Tadi ya sudah disebutkan, jadi olahraga sifatnya aerobik ya, artinya dengan intensitas kurang lebih 60 sampai 75% dari nadi maksimal. Jadi misalnya seperti jogging, berenang, kemudian jalan cepat, jalan kaki, sepeda statis, itu adalah salah satu beberapa olahraga yang bisa dilakukan. Begitu ya Ibu Egi ya. Ya, Bu Egi Nah, sudah terjawab ya oleh Bapak Dr. Mansur. Untuk penanya selanjutnya, berikutnya penanya. Terima Ya. kasih, Pak. Oke, Ya, Bu sama-sama. Egi. Maaf, Bu, saya pikir tadi Bapak-Bapak yang menanya. Oke, Bu, setelah dari Bu Egi, ada penanya keempat nih, Bapak, atas nama Yuda Guntara Sopari. Ini ibunya Ya. atau suaminya saya kurang tahu nih, Pak. Bagaimana cara menghitung kadar kalori, kadar air, kadar lemak untuk tinggi badannya 170 dan berat badannya 80 kg? Baik, terima kasih pertanyaannya.
bagaimana menghitung kadar kalori, kadar air, kadar lemak ya. Nah, kalau untuk kadar air maksudnya menghitung kadar lemak dalam tubuhnya atau kebutuhan airnya ya? Ini pertanyaannya. Ya, menghitung dalam tubuh. Menghitung kebutuhan. Menghitung kebutuhannya, Pak. Ya, karena menghitung kadar kalori artinya jadi pertanyaannya adalah menghitung berapa kalori yang dibutuhkan gitu ya. Berapa air yang dibutuhkan, berapa lemak yang dibutuhkan ya. Iya, Pak. Ya. Jadi kalau untuk menghitung kalori itu memang banyak cara ya. Nanti coba saya sampaikan di slide, ada salah satu contoh. Kalau menghitung kadar air ya ada juga rumus yang mengatakan kurang lebih 1 sampai 1,5 mililiter kali kalorinya. Jadi kalau misalnya 3.000 kalori yang dibutuhkan, berarti minuman yang dibutuhkan adalah kurang lebih 3.000 sampai 3.500 mililiter ya, atau 3,5 liter airnya. Kita buka slide dulu untuk menghitung kalori, contohnya gitu ya. Di sini ada contohnya gitu ya. Jadi menghitung untuk menentukan kebutuhan energi atau kalori itu ada beberapa cara ya, tapi ini saya coba cara yang lebih mudah. Jadi perlu saya jelaskan bahwa kebutuhan energi kita itu untuk apa sih? Untuk 3 ini ya. Pertama untuk BMR tadi yang sudah saya jelaskan untuk organ-organ tubuh kita bekerja, energi minimal jantung, kemudian paru-paru, ginjal dan seterusnya. Kemudian untuk aktivitas fisik sendiri dibutuhkan untuk aktivitas fisik. Kemudian yang ketiga adalah untuk SDA atau Specific Dynamic Action. Ini adalah untuk mencerna makanan. Mencerna, menyerap, dan seterusnya itu adalah butuh yang namanya energi. Jadi kalau kita habis makan itu pasti lambung kita akan mencerna, itu butuh energi gitu ya. Makanya kalau orang mau latihan, mau bertanding itu diharapkan makan beratnya adalah 2-3 jam sebelum latihan ya, atau sebelum bertanding, supaya tubuh kita diberi kesempatan untuk mencerna. Energinya digunakan untuk mencerna makanan gitu ya. Jadi jangan sampai membebani lambung kita. Ini energi itu dibutuhkan untuk 3 ini. Nah, langkah pertama adalah kita menghitung nilai BMR-nya gitu ya. BMR kita itu kurang lebih kalau laki-laki rumusnya 1 kalori kali kilogram berat badan kali 24 jam. Kemudian kalau untuk perempuan 0,95 kalori dikalikan berat badan dikalikan 24 jam. Ini cara menghitung BMR. Kita lihat contohnya. Kemudian ini untuk menghitung menaksir aktivitas fisik. Ya, ini kalau untuk masyarakat umum ya. Kalau untuk di atlet beda lagi ya. Artinya spesifik sepak bola berapa kalori, bulu tangkis, kita tinggal kalikan dengan kelipatan nilai ini. Aktivitas sangat ringan dalam 1 hari ya, kategori ringan, sedang atau berat ya. Kalau lebih banyak duduk ya sangat ringan gitu ya. Jadi kita bisa melihat dari sini kurang lebihnya kisarannya. Nah, kemudian kita kalikan di sini. Jadi ini kan perempuan usia 30 tahun, berat badan 70 kg, tinggi badan 150 cm. Dengan aktivitas ringan, hitung kebutuhan energinya. Ini pertanyaannya tadi ya, Saudara Yuda Supari ya. Jadi pertama kita nyari BMR. Ini karena ibu-ibu berarti 0,95 rumusnya. Kali berat badannya adalah 70 kali 24. Jadi kalorinya adalah 1.596 kalori. Ini untuk BMR-nya. Jadi kalau ibu ini mau diet, di bawah 1.500. Karena BMR-nya udah 1.500. Jadi ini energi BMR itu energi untuk tadi ya, untuk organ-organ tubuh kita bekerja ya. Jadi bisa fatal. Dia makan cuma 1.000 kalori atau kurang. Otomatis jangankan untuk aktivitas, untuk memenuhi kebutuhan organ tubuh kita aja tidak terpenuhi gitu ya. Jadi jangan sampai terjadi karena kita tetap butuh masukan dari luar, tidak semua jangan dianggap lemak saya kan banyak, jadi saya nggak perlu makan seminggu. Berarti lemaknya akan digunakan untuk energi, tidak sesimpel itu gitu loh. Artinya tetap kita harus memenuhi makanan dari luar karena mekanismenya tidak seperti itu gitu loh. Jadi bukan berarti kita lemaknya banyak terus kemudian seminggu sebulan nggak makan atau kita kurus tapi kita masih hidup, nggak seperti itu. Oleh karena itu harus makan setiap harinya. Kemudian kebutuhan energinya berapa? Dari BMR dikalikan dengan, karena dia ini aktivitas ringan, berarti ini ya faktor konversinya ya 1,55. Ya, 1,55 dikalikan dengan BMR-nya didapatkan 2.473,8 kalori. Jadi kalau ibu ini tadi contohnya tadi ya, IMT-nya 31 tadi ya. Jadi kalau ingin menurunkan berat badan, jadi dia makannya kurang lebih 2.000. Ya, kalau dikurangi 500 ya. Pak, boleh nggak kalau dikurangi 1.000? Kalau dikurangi 1.000 tinggal 1.400 ya, di bawah BMR. Ya, jangan sampai di BMR. Kalau menurut saya lebih baik dikurangi 500 saja gitu loh.
kurang lebih, jadi dia makan 2.000. Nah, dengan mengurangi, dengan yang dipangkas menjadi 2.000, tadi saya katakan, dengan merubah cara pengolahan makan, dengan cara merubah ngemilnya, insya Allah dia akan sudah dipangkas, sudah dikurangi kalorinya. Ya, gitu ya. Jelas sudah Sopari ya, Saudara Yuda ya. Jadi ini cara untuk menaksir kebutuhan kalori kita berapa sih gitu ya. Jadi ini contoh ibu-ibu yang tadi ya, yang pertama tadi saya perlihatkan berat. Nah, ibu tadi IMT-nya kan segini tadi IMT-nya. Nah, ini ya 31 ya. 31 jadi kelebihan berat badan tingkat berat. Jadi ternyata setelah dilihat dia aktivitasnya ringan saja, dia akan mengurangi 500 kalori. Nah, artinya dia harus makannya 2.000 kalori. Itu. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah tadi ya, cairan udah. Jadi cairan itu kurang lebih sama dengan kalori yang dibutuhkan. Kalau misalnya ibu ini 2.500 kalori ya kurang lebih 1 sampai 1,5 mililiter per kalorinya gitu ya. Itu yang gampang. Kalau yang umumnya kan minum 8-10 gelas sehari gitu ya. Itu sebagai tanda minimal. Kemudian untuk lemak tadi sudah dibahas, lemak itu kurang lebih sekitar 20% ya, 20%. Nah, tadi di sini sudah ada 20%, berarti 20% dikalikan total kalorinya gitu ya. Gimana tadi ya? Nah, ini kan 20%. Jadi kebutuhan lemak yang dikonsumsi itu adalah 20%. Jadi kalau kalorinya kan tadi kan harusnya 2.500 tuh, tapi karena mengurangi berat badan jadi 2.000. Berarti 20% kali 2.000-nya. Jadi udah berkurang. Demikian ya, Saudara Yuda ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, selanjutnya. Oke, sudah terjawab ya Pak Yuda ya, udah lengkap nanyanya, udah nanya kadar air, kalori, dan lemak pula sudah. Oke, selanjutnya Pak, penanya kelima ini dari Pak Agung Sahrial Nugroho. Nanyakan untuk pengendalian berat badan ketika sudah berhasil melakukan diet, melakukan program aktivitas fisik, hanya melalui kontrol pola makan, apakah akan stabil atau masih ada risiko naik, Pak? Baik, Pak Agung Sahrial ya. Untuk pengendalian berat badan ketika sudah berhasil melakukan diet melalui program aktivitas fisik. Jadi ini menurunkan dia melakukan yang dilakukan adalah melakukan diet dan aktivitas fisik gitu. Ya, sepertinya sudah berhasil melakukan dietnya Pak dan melakukan aktivitas fisik. Ya artinya sudah turun, sudah berhasil ya sesuai yang diinginkan. Nah, jelas karena kalau nggak dikontrol ya pasti nanti akan kembali lagi gitu loh. Jadi terus dipertahankan aktivitas fisik dan makanya yang paling gampang simpelnya Pak, makan saya udah kelebihan atau enggak sih atau kurang dari berat badan. Jadi kita tuh harus rutin menimbang berat badan. Ya paling enggak kalau di rumah ada timbangan kan mau kapan aja bisa nimbang, setiap hari nimbang juga nggak masalah tuh ya. Tapi paling enggak sebulan sekali atau seminggu sekali. Jadi kita bisa kelihatan berat badan kita itu bertambah atau menurun gitu ya. Artinya kalau kita berat badan kita semakin menambah, artinya dengan secara tidak langsung bisa ketahuan bahwa apa yang kita makan tuh lebih dari yang kita butuhkan. Jadi nggak perlu ngitung-ngitung jumlah kalorinya. Kalau mau simpelnya ya, kalau menghitung itu kan boleh saja menghitung, tapi itu kan untuk yang lebih dengan data ya lebih jelas. Tapi kalaupun tidak, secara sederhananya seperti itu. Jadi dengan menimbang berat badannya adalah ketika mengalami penurunan atau peningkatan secara drastis, berarti ada yang masalah dengan yang kita makan. Nah, ketika ingin menurunkan berat badan yang berat badan saya sekitar 70, saya mau turun jadi 65. Makan saya perlu dihitung-hitung nggak Pak kalorinya? Secara sederhana juga begitu tadi. Coba rubah aja dengan cara cara pengolahan. Cara pengolahan dengan cara tidak banyak menggunakan digoreng atau lemak. Kemudian tidak banyak mengkonsumsi minuman yang mengandung gula. Itu dulu aja gitu. Kita lihat, kita pantau selama 1 bulan. Ada penurunan enggak? Kemudian ngemilnya juga dikurangi tentunya. Ngemilnya kalau hobi ngemil, ya ngemilnya diganti. Kalau itu tidak dilakukan ya pasti ya tidak akan terjadi penurunan berat badan tadi. Jadi artinya kalau sudah merasa Pak, saya sudah melakukan apa yang Bapak anjurkan, tapi berat badan saya kok tetap ya nggak turun-turun, padahal saya sudah mengurangi minyak dan seterusnya. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Berat badannya tidak turun, tapi sudah melakukan pola diet yang baik, aktivitas fisiknya bagus, justru malah lebih meningkat. Nah, ini tolong juga dicek lemaknya. Bisa jadi berat badannya tidak turun, tapi komposisi tubuhnya yang berbeda. Ya tadinya lemaknya yang tinggi, sekarang jadi ototnya yang tinggi. Nah, ketika itu masih dalam tahapan normal ya nggak masalah gitu ya.
Jadi berat badannya masih tetap, tapi ternyata komposisi tubuhnya berbeda. Nah, itu juga selama itu masih dalam tarafan normal untuk masyarakat umum ya, itu nggak ada masalah gitu loh. Jadi sekali lagi jangan juga terpaku sama timbangan. Kalau timbangannya besar tapi ternyata komposisi tubuhnya lemaknya rendah ya itu bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan gitu ya. Terutama pada atlet gitu ya, pada atlet yang cabang-cabang tertentu. Begitu Bu Jijatun. Oke. Itu Pak Agung jawaban yang telah disampaikan oleh Pak Dr. Mansurnya. Selanjutnya nih Pak ada Bu Cynthia Divka. Ini sepertinya sama sama Bu Rahayu nih, Ya, sama-sama betul. kasusnya usia 25 tahun, menanyakan berapa jumlah kalori yang normal yang harus masuk ke dalam tubuh di saat Ya, usia 25 tahun. Mungkin ada pengaruh juga nanti harusnya ada berat badan dan tinggi badannya. Terus ada ya. batasan waktu tidak makan karbo dan sayur. Jadwal makan yang benar itu seperti apa? Ini pertanyaan dari Bu Rahayu. Jadi langsung dijawab 2 orang dalam satu. Itu pertanyaan Pak. Baik, tadi pertanyaan ini berkaitan dengan berapa kalori tadi sudah saya jelaskan Iya, di pertanyaan sudah. dari Pak siapa tadi sebelumnya. Jadi nanti bisa dilihat nanti ada materi yang kita kirimkan gitu. Jadi itu bisa dilihat jumlah kalori yang kita berapa sih, memang tergantung berat badan, tinggi badan ya. Tadi harus dilihat BMR-nya. Jadi bisa di jawaban Ibu Cynthia saya rasa sudah terjawab berapa kalori yang dibutuhkan. Kemudian siapa lagi tadi yang pertanyaan Bu Rahayu? Ada batasan makan karbo dan sayur tidak? Ya, tidak makan ada batas waktu ya. Ya. Waktu itu sebenarnya jadwal makan yang benar. Jadwal makan yang benar teratur adalah pagi ada selingan, misalnya pagi jam 7 jam 8, kemudian sebaiknya kalau ada sarapan tuh di bawah jam 9 ya makan itu ya. Jadi kalau jam 8 tuh masih kategori sarapan. Kemudian jam 11 kalau bisa sarapan jam 7 mungkin jam 11 kita ada selingan ya. Kemudian jam 12 sampai jam 1 kita akan makan siang, kemudian jam 4 jam 5 ada selingan, maka jam 7 misalnya jam 7 kita makan malam. Itu bisa menjadi salah satu contoh jadwal makan. Kemudian ada batasnya waktu tidak makan karbo. Karbohidrat itu dimakan ya artinya tidak ada berkait dengan masalah waktu gitu ya. Mungkin maksud boleh nggak sih kalau malam makan karbohidrat gitu ya. Itu mungkin itu ya waktu. Jadi karbohidrat boleh dikonsumsi dalam batasan waktu, tidak ada masalah. Memang makan tuh harus ada karbohidratnya. Karena dengan karbohidrat yang cukup, glukosa darah kita akan terpantau terus gitu ya. Jadi jangan kalau kita makan terlalu jaraknya terlalu jauh, gula darah kita akan turun gitu ya. Nah, ketika gula darah kita turun padahal energi otak kita butuh energi dari glukosa. Nah, kalau tidak terpenuhi kita akan mengalami hipoglikemia, kadar gula darah rendah. Ini akan berbahaya untuk kerja otak kita. Kita akan jadi gampang tidak konsentrasi, kemudian jadi secara fisik juga letih gitu ya. Nah, itu perlu diperhatikan ya. Kalau masalah waktu boleh nggak sih kalau ini tentang makan malam gitu ya. Sebenarnya boleh-boleh aja makan, tapi tetap dalam jumlah yang wajar gitu ya. Jadi kalaupun mau makan malam tapi sebaiknya ada jarak antara makan malam dengan tidur ya. Artinya bisa memberikan kesempatan organ tubuh kita untuk mencerna. Jadi kurang lebih 1-2 jam sebelum tidur gitu kita masih boleh makan, tapi dengan catatan tidak boleh berlebihan. Artinya masih batasan memang kalori yang kita konsumsi dalam satu hari itu. Ya misalnya kalori kita 2000 dibutuhkan. Kemudian 1500-nya udah dimakan di siang harinya sebelum jam 6 malam gitu ya. Kemudian berarti kan jatah malamnya hanya 500 kalori kan ya. Jangan sampai makanan malamnya jadi 1000 kalori, jadi kelebihan dalam satu hari itu. Jadi masih boleh makan dengan catatan tidak berlebihan, dengan tidak tinggi lemak gitu ya. Karena apa? Karena kalau kita nggak makan malam, kemudian artinya membuat perut kita menjadi lapar, kita malah nggak bisa tidur, ya malah stres gitu ya, malah sakit, ya malah berbahaya. Itu artinya tidak dibenarkan. Jadi tetap Pak boleh nggak kalau sebelum jam 6 saya udah nggak makan? Boleh-boleh aja asal dia tidak mengalami kelaparan pada malam harinya. Dan memang energinya antara jam 6 pagi sampai jam 6 sore itu dalam waktu 12 jam itu makannya udah terpenuhi kebutuhan energi dalam satu hari itu. Jadi artinya kalau jam 6 masih relatif ini ya, tidak terlalu, kecuali kalau makan siangnya jam 1, jam 2, terus kemudian nggak makan malam lagi. Nah, itu tidak dibenarkan, artinya jangka waktunya terlalu panjang, kita nggak makan, dibiarkan. Jadi dengan diet itu sebenarnya tidak perlu menyiksa gitu ya, tetapi tetap kita punya upaya untuk mengurangi jumlah kalori yang masuk. Begitu. Ini ada pertanyaan dari Ibu Seni ya, izin boleh minta materinya. Insya Allah nanti materinya akan di-share ya dengan melalui email. Jadi terutama yang hadir ya. Kemudian ini ada pertanyaan dari Ibu Seni juga Bapak.
Ini mantan atlet sepertinya pertanyaannya. Bagaimana cara menghitung kebutuhan gizi dengan olahraga yang baik untuk menjaga tubuh tetap fit dan daya imunnya meningkat? Maksudnya ini di sini pemilihan jenis dan berapa durasi waktu olahraga dan bagaimana pemilihan menu makanannya. Oh, ini kayaknya program atlet nih. Ya, terima kasih Ibu Seni. Ini atlet nasional ya. Dulu mahasiswa saya juga gitu ya. Sekarang pelatih Ibu Seni ya. Ya, ini contoh perlu dicontoh nih oleh adik-adik mahasiswa yang ada di sini bahwa beliau adalah atlet nasional Indonesia yang banyak memberikan prestasi untuk Indonesia, tapi kuliahnya tetap lancar ya, kuliahnya rajin gitu ya. Jadi perlu dicontoh oleh adik-adik mahasiswa yang ada di sini. Baik Ibu Seni, bagaimana cara menghitung kebutuhan gizi dengan olahraga yang baik ya. Memang kalau kita berbicara tentang kebutuhan gizi, tadi ya kalau untuk kalorinya memang kalau untuk atlet Bu Seni agak sedikit berbeda ya. Artinya dengan cara yang lebih spesifik. Kalau tadi kan simpel ya. Jadi perlu dilihat aktivitasnya apa saja, dihitung per jamnya kalorinya. Dan itu memang ada cara yang tersendiri. Artinya lebih kalau atlet boleh nggak pakai yang tadi disampaikan ya. Boleh aja tapi takutnya kurang kurang sensitif datanya. Artinya kurang mendekati yang sebenarnya. Jadi lebih ke apa namanya aktivitas fisik lebih detail lagi gitu ya. Tapi kalau mau digunakan secara umum boleh-boleh saja karena begini, kalau kita ngomongin energi ya terutama itu kan taksiran ya, menaksir, memperkirakan. Kalau saya tanya di sini teman-teman yang ikut, kira-kira dalam satu hari itu melakukan aktivitas berjalan berapa jam sih? Pasti kan nggak akan ada pasti kan, hanya diperkirakan saja. Ya, atau enggak masuk kategori mana sih aktivitas fisik tadi gitu ya? Pasti aktivitasnya akan kita perkirakan ringan, sedang atau berat ya. Kemudian saya bahas tentang ini deh apa namanya untuk masa pandemi untuk atlet. Nah, atlet ketika melakukan latihan, memang kalau latihan kan dengan kondisi pandemi mungkin akan sedikit berbeda ya apa namanya waktunya. Tapi kalau untuk atlet yang dalam kondisi normal kan latihan bisa 4 jam satu hari ya, 2 jam pagi, 2 jam sore. Artinya asupan energinya, asupan gizinya harus memadai gitu ya. Nah, untuk imunitas meningkat perlu diperhatikan asupan-asupan zat-zat gizi yang berpengaruh terhadap imunitas tubuh kita, protein, kemudian vitamin C, zinc, kemudian ada selenium, vitamin D dan seterusnya. Itu adalah beberapa zat gizi yang harus diperhatikan untuk meningkatkan imunitas kita gitu. Karena memang salah satu cara untuk meningkatkan imunitas kita adalah dengan cara makanan yang bergizi yang mengandung yang bisa kandungan gizinya bisa mempengaruhi imunitas. Kemudian pemilihan menunya saya rasa tadi kurang lebih bersama gitu ya untuk menunya. Memang kalau untuk atlet ya memang tergantung berat badannya, tergantung latihannya, intensitas latihannya, kemudian berapa lama akhirnya akan mempengaruhi jumlah yang dikonsumsi gitu ya. Jadi dari situ bisa dilihat asupan-asupan gizinya. Begitu Ibu Seni ya. Oke, sudah terjawab ya Ibu Seni ya. Ini ada Siap, lanjutnya terima Pak. kasih. Oke, sama-sama Ibu. Selanjutnya dari Pak Yasin Ilmansyah Hakim, sepertinya nih hobi dengan makan nasi Padang sampai akhirnya menanyakan tentang nasi Padang itu apakah benar kurang sehat Pak di sini? Karena dalam menu nasi Padang itu ada lauk pauk, sayur, dan kemudian nikmat rasanya juga cenderung banyak dari rempah lauk pauk itu tersebut. Dan di sini tetap ada pola makan sehat lainnya seperti cukup sayur gitu. Apa masih bisa menjadi makanan yang baik Pak untuk nasi Padang ini atau memang harus dihindari? Wah, Baik, panjang ini pertanyaannya saya juga sempat baca Pak, nih. intinya hobi nasi Padang, Pak. Nasi Padang ya. Ini Bu. Nasi Padang itu kan memang ya semua orang pasti bilangnya enak ya karena memang kandungan rempah dan bumbu-bumbunya cukup banyak sehingga itu akan membuat rasanya menjadi lebih enak gitu ya. Dalam hal ini boleh nggak? Sebenarnya boleh-boleh saja, boleh. Tapi artinya dengan gini, dengan catatan memang kalau nasi Padang itu umumnya kan sayurnya sedikit ya, hanya basa-basi lah gitu kan. Artinya daun singkong gitu ya, biasanya kalau apa namanya sayur nangka itu namanya sayur tapi sebenarnya kan apa namanya nilai ya artinya hanya sayur nangka aja gitu, tapi kurang berwarna gitu kan. Artinya sangat sedikit di situ hanya daun singkong saja. Nah, alangkah baiknya kalau kita mau menerapkan pola piring kita kondisinya normal misalnya piring makanku tadi kan sayuran dan
sumber karbohidrat itu kan hampir sama ya. Nah, boleh aja dinikmati asal memang betul sayuran harus ditingkatkan, cukup sayur dan buah gitu loh. Karena kalau orang terutama orang Padang ya yang sudah biasa makan makanan seperti itu kemudian nggak makan ya repot juga hidup gitu ya. Jadi dia bisa berat itu hidupnya gitu kalau biasa makan seperti itu kemudian dilarang. Jadi sebenarnya nggak ada larangan untuk makan seperti makan nasi Padang itu, hanya komposisinya harus diperhatikan gitu ya. Jadi kalau si Bapak ini mengatakan bagaimana masih tetap makan sayur ya, cukup sayur dan buah ya, saya rasa ya nggak ada masalah gitu. Masih boleh-boleh saja. Tetap tadi komposisi, jangan sampai nasi Padang, karena nasi Padang itu pakai kuahnya aja udah enak ya, jangan sampai lauknya 3 piring gitu kan. Nasinya 3 piring, kuahnya juga udah enak. Nah itu juga ini kan berarti nggak menerapkan pola gizi seimbang tadi, piring makanku tadi ya, piring nasi yang dikaitkan dengan kita makan gizi seimbang tadi. Begitu ya. Bapak Yasin itu Saudara Yasin ini, jadi boleh-boleh aja, tapi tetap mengedepankan ini apa namanya aturan tadi. Tidak boleh berlebihan ya Pak ya, tetap Ya. diperbolehkan makan nasi Padang dengan tidak boleh. Tapi ya tadi nasi jangan nambah terus, kemudian sayurnya kalau perlu tambah gitu loh. Kalau nasi Padang menunya tuh terbalik Pak, nasinya yang banyak, lauknya sedikit-sedikit. Ya. Oke, itu apa yang sudah dijawab ya Pak Yasin. Berikutnya dari Melpika Anggita menanyakan mengapa berat badan tidak turun padahal sudah menurunkan kalori, dan apakah makan malam akan menaikkan berat badan? Terima kasih Pak. Ya baik, Melpika Anggita. Kita perlu evaluasi dulu nih. Artinya berat badan tidak turun. Apakah sudah punya usaha? Usahanya seperti apa? Tidak turun padahal sudah menurunkan kalori. Artinya makannya apakah betul-betul turun? Kalau ini harus betul-betul konsultasi lebih lanjut. Gitu. Artinya harus jujur gitu ya. Turunnya berapa kalori gitu. Saya udah nggak makan nasi Pak. Oh nggak makan nasi. Terus makannya apa aja? Disebutin tuh, baru ketahuan kan. Kalau dengan cara konsultasi begitu akan ketahuan apakah betul sudah turun. Katakanlah asumsi sudah turun, sudah dikurangi makanannya sudah dikurangi. Sudah dikurangi. Kemudian artinya dikurangi betul-betul sudah dikurangi dalam hal aktivitasnya tidak terlalu banyak berbeda gitu ya. Harusnya sudah turun. Kenapa ini tidak terjadi? Nah, perlu dievaluasi lebih lanjut. Tadi ya, katakanlah asumsinya memang udah benar diturunkan. Turunnya udah berapa banyak gitu. Ini juga perlu tahu karena gini, tubuh kita itu ada setelah kurang lebih 4-6 bulan kita udah turun nih. Habis itu nggak turun-turun lagi nih. Itu ada fase datar istilahnya. Kenapa? Karena tubuh kita adaptasi. Tubuh kita beradaptasi bahwa orang ini sudah mengurangi makanan, tubuh kita metabolisme kita akan turun sehingga akan menggunakan energi sangat minim, minim ya. Jadi tidak banyak energi jadi tubuh kita akan mempertahankan supaya energi tidak terlalu banyak dibuang sehingga tetap dipertahankan. Nah, kalau kondisi seperti itu aktivitas fisiknya harus lebih ditingkatkan kalau fase datar seperti itu. Jadi kalau kita udah mengurangi makan, melakukan aktivitas fisik, tapi kalau benar-benar kita stuck nih, misalnya dari 70 mau turun menjadi 60. Tiba-tiba setelah di 63 kok tidak turun-turun ya. Nah, ini perlu dikoreksi, harus seperti apa, harus lebih aktivitas fisiknya harus lebih ditingkatkan lagi. Ini tubuh itu sebenarnya kondisi yang wajar, tubuh kita sedang fase adaptasi dengan kondisi seperti itu, dengan mengurangi makan, tubuh kita ini kok dikurangi terus sih, ibaratnya gitu ya kalau bahasa ini ya, bahasa awamnya. Jangan sampai dikurangi terus, jadi tetap jaga BMR, jadi BMR ditekan, tidak terlalu tinggi. Jadi energi untuk organ tubuh kita akan dijaga, BMR akan turun sehingga berat badan kita tidak akan turun dari ini, stuck aja gitu. Nah, oleh karena itu perlu dievaluasi. Tadi betul-betul harus lebih jelas berapa turunnya, makannya seperti apa. Gitu ya. Ibu Melpika ya, Anggita. Ya Mbak Ika? Ya Bapak, terima kasih udah terjawab ya Bu Melpika. Berikutnya dari Arum Fakhria nih Pak. Apakah ini pertanyaan terakhir ya Pak? Mungkin karena sudah waktu juga membatasi. Ada 12 tapi ini waktu sudah. Ini atau enggak ini aja deh sampai terakhir ini aja deh Bu Endang ya. Oh ya, ini Bu Endang ya. Ya nggak apa-apa deh, ini masih ada 3 nih. Oh nggak apa-apa ya Pak. Oke, kita lanjutkan. Saudari Arum Fakhria, apakah pada usia 50 tahun sering mengantuk dan tidur saat mendengar ceramah? Nah ini memang perlu dilihat.
mengantuknya tidurnya cukup tidak. Kalau tidurnya ternyata belum cukup ya memang karena faktor tidur atau kelelahan gitu ya. Jadi faktornya sangat banyak pengaruh dari mengantuk atau tidak karena kebugaran. Karena kebugarannya menurun atau kurang bugar sehingga mudah mengantuk. Atau kalau misalnya apa namanya berkaitan dengan gizi ya bisa jadi tapi ini perlu dievaluasi terlebih dahulu apakah memang tidurnya kurang nggak gitu. Kalau tidurnya cukup ya harusnya berarti ada hal yang lain gitu ya perlu dilihat gitu ya. Atau enggak mungkin asupan gizinya terutama vitamin mineral yang perlu diperhatikan gitu ya. Tapi lebih karena faktor kelelahan atau enggak memang kurang tidur jadi menyebabkan mudah mengantuk gitu ya. Itu Bu Jijatan. Oke, berikutnya Pak dari dari Ardo Febria Eka Sandi. Diet yang baik itu turunnya berapa kilogram Pak per minggu? Apakah semakin banyak turun semakin baik dan apakah ada efek sampingnya kalau turunnya secara drastis? Baik, tadi sudah disinggung di slide ya, turunnya itu diperbolehkan 0,5 sampai 1 kilogram per minggu. Ya, tidak boleh lebih dari itu. Ya, jadi kalau misalnya lebih dari itu berarti artinya berlebihan gitu ya. Tapi juga teman-teman perlu perhatikan kalau kita habis olahraga, habis melakukan latihan yang cukup lama itu kadang kalau kita sebelum latihan kita nimbang, setelah latihan kita timbang turun ya. Jadi itu jangan merasa itu benar-benar turun karena olahraga itu, tapi lebih bisa jadi turunnya bisa jadi karena cairan juga ya gitu. Jadi kita perlu evaluasi. Jadi tidak tiba-tiba langsung turun secara drastis gitu ya dengan olahraga. Jadi itu cairan yang banyak yang berkurang. Gitu ya, jadi 0,5 sampai 1 kilogram. Kalau lebih dari itu ya akhirnya akan memberikan efek yang negatif ya. Biasanya sih kalau kita turunnya negatif berarti bisa jadi makan yang kita konsumsi terlalu drastis ya. Karena nanti dampaknya sangat panjang gitu ya, efek domino gitu ya kalau kita menurunkan berat badan secara drastis gitu ya. Apalagi kalau menurunkannya secara dengan menghilangkan banyak cairan. Gitu. Bu Jijatan yang terakhir ini Ya, Ibu selanjutnya Endang. penanya terakhir Pak dari ini Bu Endang ya Pak. Saya penderita MAH akut yang diharuskan makan setiap 2 jam sekali. Paling tidak mengkonsumsi biskuit. Terkait hal itu pola makan dan asupan yang masuk ke dalam tubuh saya apakah sama dengan yang lain? Mungkin yang tidak yang sehat Pak. Ya. Artinya ya memang kalau penderita MAH itu kan memang harus betul-betul jangan sampai kosong ya karena nantinya akan jadi ada makanan yang terus diolah gitu dicerna gitu jadi perlu dijaga apakah pola makan atau asupan yang masuk ke dalam tubuh saya apakah sama kalau dalam hal kalori ya tergantung kalau misalnya Ibu Endang ini ingin menurunkan berat badan ya berarti harus diperhatikan tapi memang harus lebih hati-hati lagi gitu ya artinya kalau lebih simpelnya ya tadi gitu mengurangi asupan lemaknya ya dengan cara pengolahan yang berbeda gitu ya dengan cara pengolahan yang memang perlu diperhatikan terutama dalam hal tadi asupan lemaknya tapi kalau untuk hal yang lain tidak terlalu banyak berbeda memang tapi hindari yang terlalu asam kemudian kopi gitu ya berbeda dalam hal itu dalam untuk penderita MAH gitu ya jadi pedas itu harus diperhatikan gitu tapi kalau untuk jumlahnya untuk variasi sayur, lauk pauk dan seterusnya itu kurang lebih sama gitu ya. Jadi lebih ke hal yang tertentu tadi ya, pedas dihindari, kemudian kopi gitu ya, kemudian asam itu harus dihindari sedemikian rupa. Gitu Ibu Uji Jatun. Oke Bapak, terima kasih atas jawaban untuk para penanya dari 13 penanya. Ini kemudian ada door prize dari pembicaranya atau narasumber kita di mana ada 10 penanya nanti yang terbaik dipilih oleh Bapak narasumber kita sebagai penanya terbaik pastinya ya. Ini akan diumumkan langsung atau seperti apa Pak? Ada berapa tadi nanya? Yang nanya ada 13 Bapak, 13 orang. 13 ya? Ya, 13. Tadi ada satu ya yang dijawab tadi 13 termasuk ini ya, termasuk Ibu Egi. Bu Egi Gumilar juga termasuk tadi. Ya, karena ini ada 13, berarti harus dipilih gitu ya. Jadi 10 ya? Iya, Pak. Karena tadi door prize-nya untuk 10 orang. Ya. Tolong Bu Uji Jatun di nama-nama tadi dicatat ya. Nama-nama tadi semua pertanyaan dicatat. Saya berikan door prize untuk semua yang bertanya.
Jadi Oke. 13-13-13-nya mendapatkan tadi Bu Egi karena double ya, berarti door prize-nya double tuh. Ya, karena Oke. tadi menjawab apa namanya pertanyaan saya. Oke. Gitu ya. Jadi ada 13 yang mendapat door prize. Nanti panitia akan menghubungi, mudah-mudahan nomor teleponnya benar ya, mudah-mudahan ya gitu ya. Jadi nanti panitia akan menghubungi nama-nama tadi, nomor handphonenya nanti Tersebut akan yang 13 orang tadi ya, Pak ya? ada hadiah, ada door prize dari kegiatan ini ya, dari kegiatan ini. Begitu Bu Jatan ya. Oke, terima kasih dapat door prize semuanya karena Pak narasumbernya tidak menentukan itu semua terbaik ternyata pertanyaannya. Jadi semuanya tercover dengan door prize. Iya. Karena waktu pula juga lah yang membatasi kita. Terima kasih Bapak narasumber kita yang sudah memberikan materinya dalam penyusunan menu seimbang untuk menurunkan berat badan, apalagi dalam situasi kondisi seperti ini. Alhamdulillah telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak para peserta yang telah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang kita dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan bermanfaat. Dan tetap kita dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan negeri ini cepat diberikan kepulihan dalam musibah COVID. Amin. Selanjutnya acara ini mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih atas kehadiran para peserta ya. Mohon Mudah-mudahan maaf bermanfaat. apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, baik banyak, yang Pak. disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Baik, ada di foto ya tadi ya? Foto bersamanya udah ya? Oke, udah Pak tadi di awal. Oke ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Om Mansur. Sama-sama Pak De Ruli. Sama-sama. Pak Mansur, terima kasih.